Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Tapi sebelumnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran yang kedua. Dan kalian juga bisa menyimak di buku paket halaman 104 sampai 111. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Nah, anak-anakku, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran yang pertama, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Kita biasanya mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman? Jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Kesimpulannya adalah kualitas air memengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, anak-anakku, selanjutnya mari kita baca informasi berikut ini yang berjudul Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang.
cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Anak-anakku, untuk tugas yang pertama, berdasarkan teks Hari Air Sedunia, lengkapilah tabel berikut ini ya. Jangan lupa untuk dibuat kolom. Kerjakan yang rapi dalam buku tugasmu ya. Oke, selanjutnya. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar di bawah ini. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Ada cuplikan cerita. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami ke tempat yang banyak airnya, Kek. Lalu kakek itu menjawab, "Bersabarlah, aku akan menolong kalian." Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Nah, anak-anak, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Coba kalian perhatikan. Ya, tentu gambar tersebut mendukung cerita Kakek Bangau yang Baik Hati. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Tentu kalian menjawab ya. Alasannya memang gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Nah, selanjutnya, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Coba perhatikan gambar berikut di bawah ini. Ikan dan Kak Diko. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium.
Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, untuk tugas yang kedua, tulislah dalam buku tugasmu ya. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Nah, anak-anakku, untuk tugas yang terakhir, ayo membuat gambar cerita ke dalam buku gambar kalian. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling terkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkunganku sehat, airku bersih. 2. Aku menjaga sungaiku bersih. 3. Indonesia beragam, Indonesia kaya. Buat yang sebagus mungkin ya. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6. Mari kita ulang lagi ya. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuanmu ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.